Oke, mari kita bedah kasus yang satu ini. Coba bayangin ya, kalian datang ke kantor pajak buat urusan rapat resmi, terus iseng nyalain kamera HP buat nge-live. Siapa sangka tindakan sesederhana itu malah berujung pada gugatan hukum yang nilainya hampir 10 miliar rupiah. Wah, kedengarannya kayak fiksi ya, tapi ini beneran kejadian nyata loh, dan tercatat resmi di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 475. Di sesi bedah kasus kali ini, kita bakal ngupas salah satu sengketa hukum yang paling unik dan modern di Indonesia. Sebuah pertarungan hukum antara seorang kuasa hukum perpajakan melawan Direktur Jenderal Pajak, yang semuanya secara harfiah bermula dari lensa kamera ponsel. Buat dapat gambaran yang utuh, kita bakal ngelakuin semacam otopsi hukum secara kronologis. Kita akan bahas kasus ini lengkap dari awal sampai akhir, mulai dari percikan awal sengketanya, tuntutan dari pihak penggugat, bantahan tegas tergugat, proses uji eksepsi pengadilan, pembuktian di mata hakim, sampai akhirnya ketuk palu putusan akhir. Kita masuk ke bagian pertama, percikan sengketa pajak. Jadi gini kronologinya. Tanggal 25 Maret 2025, pihak penggugat, yaitu seorang kuasa hukum bernama Fungsiawan, datang ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Cengkareng sekitar jam setengah 9 pagi. Tujuannya simpel, mau ngehadirin pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP kliennya. Tapi, begitu turun dari taksi, dia langsung ngerekam dan nge-live di media sosial. Nah, petugas keamanan di sana ngelihat hal ini dan langsung nyetop dia dong. Mereka ngelarang si penggugat masuk ke ruang rapat kalau kameranya nggak dimatiin. Alasannya ya karena ada aturan internal kantor. Tapi si penggugat nolak, karena dia ngerasa itu bukan aturan hukum publik yang ngikat. Akhirnya, jadilah deadlock alias kebuntuan. Setelah nunggu 2 jam tanpa hasil dan ngerasa diperlakukan diskriminatif, penggugat mutusin buat cabut dari lokasi. Lanjut ke bagian 2. Tuntutan pihak penggugat. Nggak terima dengan perlakuan itu, penggugat akhirnya ngajuin gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, atau sering disingkat PMH. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, biar gugatan PMH ini bisa dikabulkan hakim, ada 5 unsur yang harus banget terpenuhi secara kumulatif. Artinya, kelimanya harus ada, nggak boleh bolong satupun. Penggugat di sini nuduh tergugat yaitu Direktur Jenderal Pajak saat itu, Bapak Suryo Utomo, secara pribadi udah ngelakuin perbuatan melawan hukum karena menghalang-halanginya ngejalanin profesi yang sah. Dan, nah ini dia angka yang bikin kasus ini super heboh. Hampir 9,9 miliar rupiah. Kalian pasti mikir, dari mana coba angka sefantastis itu? Kalau kita bedah dokumen gugatannya, kerugian material aslinya tuh kecil banget sebenarnya. Cuma Rp666.580 buat ganti biaya taksi online yang hangus. Terus sisanya yang lebih dari 9,8 miliar itu buat apa? Itu adalah tuntutan kerugian imaterial. Jadi penggugat ngerasa nama baiknya, reputasi profesionalnya di depan klien, dan martabatnya tuh hancur lebur gara-gara dilarang masuk hari itu. Oh ya, dia juga nuntut permohonan maaf terbuka di media massa nasional loh. Sekarang kita masuk ke bagian 3, bantahan tegas tergugat. Sebagai pihak yang objektif, kita harus lihat sisi sebaliknya. Di sini argumennya benar-benar bertolak belakang. Penggugat ngotot kalau ini adalah perbuatan pribadi tergugat, semacam pembalasan atau pelarangan paksa yang nggak ada dasar hukum publiknya. Tapi, tergugat ngebantah keras tuduhan ini. Pertama, tergugat bilang pas kejadian itu, beliau tuh lagi rapat sama Menteri Keuangan di tempat lain, jadi boro-boro ada kontak fisik, ngasih instruksi pelarangan secara pribadi aja nggak mungkin. Kedua, pihak keamanan di Cengkareng itu murni cuma ngejalanin tugas berdasarkan nota dinas nomor ND1 tahun 2024. Itu adalah prosedur standar keamanan yang melarang perekaman video di area kantor tanpa izin demi ngelindungin keamanan administrasi data pajak. Lanjut ke bagian 4, uji eksepsi pengadilan. Di awal-awal tergugat nyoba nyanggah pakai eksepsi. Mereka berargumen, loh, ini kan masalah prosedur pemerintahan, harusnya masuk ranah pengadilan tata usaha negara dong, bukan pengadilan perdata. Mereka juga bilang gugatan ini salah sasaran alias error in persona. Tapi, coba tebak, majelis hakim nolak argumen itu. Kenapa? Karena di dalam dokumennya, penggugat secara spesifik nargetin tergugat dalam kapasitas pribadi, bukan jabatan pemerintahannya. Karena dituntutnya secara pribadi pakai hukum perdata, hakim ngerasa oke, kami berwenang buat ngadilin ini. Kasus ini pun lolos dari saringan awal dan lanjut ke tahap yang paling seru, yaitu pembuktian. Bagian 5, pembuktian di mata hakim. Dan ini dengan sangat brilian nunjukin ke kita gimana hukum modern itu kelabakan. Atau setidaknya harus super hati-hati pas berhadapan sama teknologi. Penggugat bawa rekaman live stream YouTube-nya sebagai senjata utama.
Tapi percaya nggak? Hakim nolak bukti video itu mentah-mentah. Alasannya jelas. Berdasarkan UU ITE, bukti digital itu keasliannya harus divalidasi lewat audit forensik digital. Penggugat ternyata nggak bawa ahli forensik sama sekali. Terus gimana dengan saksinya? Penggugat bawa 2 saksi. Tapi lucunya, pas kejadian, kedua saksi ini lagi ada di Kota Malang. Mereka cuma nontonin keributan itu lewat layar YouTube. Dalam dunia hukum, ini disebut testimonium de auditum, kesaksian dari dengar atau lihat sumber lain yang nilai pembuktiannya super lemah. Ditambah lagi, emang nggak ada satupun bukti yang nunjukin kalau tergugat secara pribadi ngasih perintah pelarangan. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, ketuk palu putusan akhir. Jadi poin krusialnya begini teman-teman. Unsur pertama dari pasal 1365 tadi, yaitu adanya perbuatan oleh tergugat, sama sekali gagal dibuktikan secara hukum. Karena unsur fondasinya aja udah runtuh, ya otomatis tuntutan ganti rugi 10 miliar dan permohonan maaf itu ditolak semuanya sama hakim. Majelis hakim ngelihat insiden pelarangan itu murni tindakan petugas lapangan yang jalanin SOP pengamanan kantor, bukan karena kesewenang-wenangan pribadi tergugat. Endingnya, gugatan ditolak total, dan ironisnya, si penggugat malah dihukum buat bayar biaya perkara pengadilan sebesar Rp1.885.500. Kasus yang satu ini emang udah ditutup, tapi jujur aja ini ninggalin bahan renungan yang lumayan gede buat kita. Di zaman sekarang, di mana setiap dari kita ibarat punya stasiun TV sendiri di kantong, perbenturan antara niat publik buat merekam demi transparansi ngelawan protokol privasi institusi pasti bakal makin sering kejadian. Pertanyaan besarnya buat kita semua, pas kalian masuk ke ruang instansi pelayanan publik, sejauh mana sih kebebasan buat menekan tombol live itu benar-benar berlaku? Pastinya ini bikin kita mikir ya. Oke, terima kasih udah ngikutin sesi bedah kasus kali ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di bedah kasus menarik selanjutnya.